Halo, selamat pagi anak-anak. Kita lanjut tentang yang kemarin kan kita udah bahas tentang three point lighting, tentang di mana letak lampu, key light, fill light, dan semuanya. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi tata cahaya. Nah, harus kalian simak ya karena fungsi tata cahaya ini sangat penting di dunia fotografi, videografi, sinematografi, ataupun semuanya. Karena fungsi tata cahaya ini adalah pekerjaan yang paling rumit. Karena kalian harus menentukan di mana dimensi wajah dan di mana dimensi lain-lainnya. Kita lanjut. Fungsi tata cahaya. Yang A, penerangan. Inilah fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi penerangan pada pemain dari setiap objek yang ada di atas panggung. Kalian pasti tahu, penerangan seperti lampu kalian di rumah gitu. Yang B, dimensi. Dimensi dengan tata cahaya ke dalam sebuah objek dapat dicitrakan. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari. Seperti key-light dan highlight kemarin yang kita belajar. Ketika ada lampu kecil dan lampu besar, nanti dominan lampu besarnya, cahayanya itu akan membuat bayangan dan itu membuat dimensi pada muka atau benda tertentu. Yang C, pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Jika dalam film dan televisi, sutradara dapat memilih adegan menggunakan kamera, maka sutradara panggung melakukannya dengan cahaya. Nah, sutradara dalam dalam cahaya ini ada juga tidak melulu tentang sutradara pengambilan gambar, tetapi sutradara dalam cahaya juga ada, karena itulah yang berperan penting untuk menciptakan hal-hal bagus. Lanjut, atmosfer. Yang paling menarik dari fungsi tata cahaya adalah kemampuannya menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Kata atmosfer digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa lakon. Nah, seperti ketika cahaya gelap, kalian akan merasakan ngeri, ketakutan gitu. Itu ketika terang, itu cahayanya membuat kebahagiaan, tentang kesenangan, bahagia, dan lain-lain gitu. Bahkan dalam cahaya pun, setengah gelap dan setengah terang itu akan menghasilkan dua perspektif yang berbeda. Dari kalian misalnya bisa memperspektifkan bahwa itu adegan bahagia atau senang, bisa juga itu adegan mengerikan. Oke, kita lanjut tentang peralatan tata cahaya. Bohlam. Siapa sih yang nggak tahu bohlam? Bohlam adalah sumber cahaya. Bagian-bagian dari bohlam terdiri dari itu, event log, filament, dan base. Event log adalah cangkang yang terbuat dari gelas kaca kuarsa untuk melindungi komponen dari udara mencegah dari kebakaran. Filamen merupakan komponen yang mengubah panas listrik menjadi cahaya. Base adalah dasaran untuk meletakkan bohlam pada dudukan yang sesuai dengan merupakan komponen yang menghubungkan filamen dengan arus listrik. Jenis dan bentuk base berbeda-beda. Seperti lampu yang ada di rumah kalian sih, itu sih. Tapi lebih dijelaskan aja. Reflektor dan refleksi. Siapa sih yang nggak tahu reflektor? Reflektor untuk memancarkan cahaya dari bohlam ke objek yang disinari butuh reflektor. Cahaya yang berasal dari bohlam sinarnya kurang kuat dan tidak terarah pancarannya. Sehingga reflektor maka pancaran cahaya berasal dari bohlam dapat ditingkatkan, diatur, dan diarahkan. Reflektor itu seperti kertas timah atau apa, nanti bisa kalian arahkan langsung ke muka aktor gitu. Oke, kita lanjut. Karakter pencahayaan. Hard light. Oke, hard light. Hard apa coba? Nah, perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup tinggi karena cahaya yang jatuh menjadi fokus pada titik tertentu, maka hal ini memberikan dampak pada bagian bayangan yang terlihat sangat jelas, sehingga akan menimbulkan efek kontras yang sangat tinggi. Itu high light. Lanjut hard light ya. Lanjut soft light. Soft light adalah cahaya yang jatuh ke permukaan subjek dibuat dengan perbandingan antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah di tengah-tengah. Karena perbandingan yang sangat kecil ini,
Cahaya menjadikan rata sehingga bayangan akan terlihat halus dan tidak ada sama sekali. Metode teknis pencahayaan. Direct light. Sebuah metode yang menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara langsung di arah ke permukaan subjek. Dari penerapan seperti ini akan terlihat jelas arah datangnya sumber cahaya. Reflected light, sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya tidak secara langsung tetapi mengarahkan ke bidang lain atau ditembak ke tembok, cahayanya nanti akan memantulkan ke muka kita. Diffused light, cahaya baur atau cahaya matahari tertutup awan jadi agak remang-remang gitu. Oke? Tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Metode pemanfaatan cahaya. Available light, cahaya yang sudah ada di lokasi dengan kondisi permanen yang dimanfaatkan untuk pengambilan gambar. Kondisi putaran waktu yang mempengaruhi cahaya dimanfaatkan baik malam ataupun siang seperti cahaya matahari. Artificial light adalah cahaya buatan yang mampu dipakai untuk memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar, namun tidak menghilangkan kesan natural lighting yang kalian punya. Itulah dia. Lanjut, practical light. Sumber cahaya yang kita dapati dari cahaya lampu meja, lampu jalan, lampu kendaraan, atau lampu kamar yang digunakan untuk keperluan pemotretan. Seperti kalian lampu jalan tuh kalian potret dan itu membantu pencahayaan dalam kamera. Atau lampu dalam rumah gitu. Lanjut. Victorian light, penerapan cahaya dengan kesan beauty atau keseimbangan antara key light, fill light, backlight, dan background light. Nah, itu banyak tuh sekarang di Instagram. Kalian tidak perlu menggunakan cahaya yang banyak-banyak, tetapi banyak filter beauty yang sudah dibuat oleh orang-orang. Lanjut, macam-macam sumber cahaya. Natural atau alami adalah sumber cahaya yang kita lihat sehari-hari. Seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lilin, dan cahaya api. Pasti kalian pernah lihat. Artifisial atau buatan untuk kebutuhan pencahayaan, biasanya kita juga menggunakan manfaat kondisi penerangan yang ada di lokasi. Lampu jalan tadi yang saya bilang, lampu jalan, lampu meja, lampu kamar, itu bisa membantu kalian semua. Lanjut. Oh, 2, saya lupa. Cahaya artificial light juga termasuk pada bagaimana kita menambah intensitas yang dihitung kurang nilainya dari kebutuhan kita sebagai menambahkan lampu khusus yang biasa digunakan untuk syuting. Jenis lampu ini dirancang memiliki kemampuan untuk mendapati nilai intensitas yang baik sesuai kebutuhan kita. Nah, kok di sini ada drakor? Oke, kita segitu dulu. Untuk pembahasan lanjutan, tidak ada tugas. Karena besok di praktek saya akan menunjukkan video tentang bagaimana teknik 3-point lighting dan bagaimana teknik pengambilan cahaya. Oke, selamat pagi. Udah jam 1 ya. Selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kayak YouTuber gitu. Oke, dah, semangat.